Halo, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Janji kita di video kemarin, kali ini kita akan membahas tentang perubahan persidangan dan sistem kerja di Mahkamah Agung saat COVID-19. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah karena merebaknya wabah COVID-19 ini, sistem kerja peradilan atau hakim ikut berubah? Nah, kita merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2020, hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya atau biasa disebut dengan work from home. Pejabat pembina kepegawaian MA dan pimpinan pengadilan harus memastikan minimal terdapat 2 level pejabat struktural tertinggi pada setiap satuan kerja untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan layanan peradilan dan layanan lainnya kepada masyarakat tidak terhambat. Untuk itu, diperlukan pengaturan sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pelaksanaan WFH melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan 1. Jenis perkara yang sedang ditangani 2. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 3. Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 4. Domisili pegawai 5. Kondisi kesehatan hakim dan aparatur peradilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter 6. Kondisi kesehatan keluarga hakim dan aparatur peradilan 7. Ibu hamil 8. Ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui 9. Waktu tempuh hakim dan aparatur peradilan menuju kantor 10. Riwayat perjalanan hakim dan aparatur peradilan ke luar negeri dalam 14 hari terakhir 11. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit kerja 12. Hakim dan aparatur peradilan yang menggunakan moda transportasi umum menuju kantor, khususnya di wilayah Jabodetabek dan wilayah lain yang berdasarkan penilaian atasan atau hasil laporan kesehatan memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19 13. Riwayat interaksi pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Hakim dan aparatur peradilan yang mendapat giliran bekerja di kantor untuk memberi layanan langsung kepada masyarakat untuk tetap menjaga jarak aman atau biasa disebut dengan social distancing, serta menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai situasi dan kondisi setempat. Selain itu, setiap satuan kerja menyediakan hand sanitizer untuk ditempatkan di pintu masuk kantor dan ruang sidang, serta memperbanyak tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik cair. Kemudian, setiap satuan kerja juga menyediakan alat pendeteksi suhu badan seperti infrared thermometer sebagai deteksi awal pencegahan penyebaran COVID-19. Berikut merupakan larangan hakim dan aparatur peradilan yang menjalankan work from home. Yang pertama, tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya kecuali dalam keadaan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus tetap melapor ke atasan langsung. Yang kedua, tidak boleh bepergian keluar kota dan tidak kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 berlangsung. Dan harus tetap senantiasa siaga jika diminta sewaktu-waktu ke kantor. Apabila ada rapat atau pertemuan penting harus dihadiri, hakim dan aparatur peradilan yang sedang bekerja dari rumah dapat mengikuti rapat melalui sarana video conference. Surat Edaran Mahkamah Agung 1/2020 juga mengatur perubahan pelaksanaan persidangan. Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan
dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 berlangsung. Sedangkan, persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal. Namun, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan. Yang kedua, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang. Yang ketiga, majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan. Yang keempat, majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan. Sementara itu, persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigasi. Berikut merupakan manfaat e-litigasi. Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti, bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik, dan pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para pihak.